Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu dilawat Tuhan lebih lagi. Kita terima lawatan Tuhan, amin. Kasih tahu kiri kanan muka belakang. Mari bersama-sama kita bersatu hati terima lawatan Tuhan. Yes. Bersatu hati menyembah dan memuji Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama katakan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu.
duduk, katakan kepada kiri kanan muka belakang. Katakan ada gerakan roh Allah. Mari kita alami. Yes. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau hadir dan melawat setiap kami. Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari bersama dari awal katakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai setiap kami, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu
Kami memerlukan Engkau malam hari ini Tuhan. Kami buka hati kami. Lawat setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami rindukan. Hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau ditinggikan. Kami sembah Kau Tuhan. Roh Kudus jamah kami Tuhan. Seperti tanah yang kering. Yesus Kristus Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami harapkan. Oh, kami buka hati kami. Segenap hati kami mencari wajah-Mu Tuhan. Dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami malam hari ini Tuhan. Oh, hati kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwa kami lapar akan Engkau.
rabata shandaramo. Hina rabaya raboya shene raba. Haleluya. Rabata syakara. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami. Sungguh kami mengucap syukur atas semua kebaikan, kasih setiamu yang terlalu ajaib bagi kami. Malam ini di tengah kami memperingati, yakni Engkau mencurahkan roh-Mu, yakni Roh Kudus, Allah penolong kami, Allah kekuatan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau menjanjikan pribadi sangat luar biasa, yakni penolong yang ajaib bagi setiap kami. Oh rabata syakara bata syandara bata karabata syandara barab. Sungguh hati kami dahaga, hati kami haus, bagaikan tanah yang kering, yang tandusung merindukan hujan-Mu. Demikianlah hati kami di hadapan-Mu malam hari ini. Kami datang dengan penuh kerinduan, penuh dengan kehausan akan Engkau. Oh ya mata kaya rabaya shando, syandara bata kaya rama. Syandara maya lamor ya rabata kaya rabata syanda. Syakara bata karabaya sando. Kami rindu akan hujan, hujan keselamatan, hujan pertobatan tercurah atas kami, atas negeri kami, atas kota kami, atas keluarga kami, atas jiwa-jiwa. Oh ya mata syakara bara 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 bara. Oh rabata karabaya sanda, oh ya mata karabata sanda. Bawa kami sampai tenggelam, sampai tenggelam bersamamu Tuhan. Oh ya mata kaya ra 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 masyada ra masyada ra 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 ina ra masyada ra ra ya ra masyada. Mari umat Tuhan, Engkau yang haus, yang merindukan akan Tuhan, akan Roh-Nya yang hidup. Oh, mari berseru, mari panggil Dia. Oh, ya rabata syada rabata syada rabata. Aba ya Bapa. Oh, rabata karabata syada rabata karabata syada rabata bala. Dipenuhi oleh-Mu, dipenuhi Roh Kudus, negeri kami, bangsa kami, jiwa-jiwa mengalami Roh Kudus. Oh rabata karabata syanda rabata karabata syanda. Hujan pemulihan, pertobatan terjadi melanda negeri kami. Oh rabata kaya rabata syanda. Kami berdoa atas timur, atas barat, utara dan selatan. Dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Oh rabata karabata syada rabata rabasyada. Hujan keselamatan, hujan pertobatan. Oh rabata karabata syada rabata rabata. Sehingga kami boleh melihat pemulihan besar akan melanda negeri kami. Dari Sabang hingga Merauke, kami boleh melihat pertobatan, pemulihan. Oh rabata karabata sadaraba. Bahkan apa yang dicuri oleh iblis, apa yang dicuri oleh si jahat, maka hari-hari ini itu dikembalikan, itu dikembalikan. Oh rabata kaya rabata syaka rabata syada rabata karabata syanda. Oh ya rabata 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 rabata. Kami berdoa
Kami berdoa untuk suami, untuk istri, untuk setiap generasi. Oh Riamata Kaya Rabata Sanda. Mari kita berdoa. Keluarga-keluarga mengalami kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus dicurahkan. Oh Rabata Syaka Rabata Syaka Rabata Sanda Rabata Karabata Sanda. Oh Rabata Karabata Syaka Rabata Sanda Rabata Karabata Sanda Rabata. Oh Rabata Kaya Rabata Syaka Rabata Karabata Sando. Oh Riabata Kaya Rabata Sanda Rabata Rabata. Kami juga berdoa Tuhan untuk hujan kemuliaan, hujan lawatan-Mu atas Indonesia, atas kota-kota, revival, kebangunan rohani melanda negeri kami. Kegerakan demi kegerakan Allah akan terjadi di kota-kota, di desa-desa. Setiap penduduk negeri kami boleh mengalami kuasa Roh Allah, kegerakan Roh Allah yang terjadi atas negeri kami. Kami boleh melihat setiap kampus, setiap kantor, setiap tempat, semua yang dilalui oleh Roh Kudus, maka semuanya akan mengalami kegerakan Allah yang luar biasa. Kami boleh melihat pertobatan besar akan melanda negeri kami. Setiap tempat yang dilalui oleh Roh Allah akan mengalami kegerakan yang luar biasa. Narabata Syaka Rabata Syaka Rabata Syanda. Oh Rabata Kaya Rabata Sanda Rabata Karabaya Sanda. Oh Rabata Kaya Rabata Syaka Rabata Sanda. Oh Rabata Syaka Rabata. Mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, terobosan terjadi, breakthrough terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Rabata Syaka Rabata Syanda Rabata Rabata. Oh Rabata Syaka Rabata Syanda Rabata. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Allah bekerja malam hari ini, memenuhi setiap kami, menginsafkan setiap kami, berbalik dari setiap jalan-jalan kami yang salah, dan mengalami kepenuhan Roh Allah yang akan memimpin kami ke dalam kebenaran demi kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari yang di pintu boleh masuk. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduan. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa bagi
nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Sando, Hina nama Sandara nama Yalanamo, Yalanama Ralanama Ralanamo, Hina nama Yalanamo, Yalanama Ralanama, Yalanama Ralanama Sando. Mari kita berdoa di dalam bahasa roh. Oh, Yalanama Ralanama Ralanama Ralanama. Anda yang sudah dipenuhi Roh Kudus, berdoa di dalam bahasa roh. Nama Sando, Hinala nama, Tuhan, puaskan kami dengan Roh-Mu, puaskan kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa untuk generasi demi generasi. Oh, riala nama takala nama. Oh, riala nama. Oh, riala nama. Kami berdoa untuk 3 generasi. Tuhan lawat, Tuhan lawat.
Dan malam ini penuhi setiap kami. Penuhi setiap kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Jamah kami ya Roh Kudus, jamah kami, penuhi kami, penuhi. Oh ya Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya. Oh, Anda akan dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Anda akan melihat penglihatan. Oh, ya, nyalakan. Oh,
Api Roh Kudus, api Roh Kudus, bakar hidup kami, bakar hidup kami. Oh, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit
Di hari yang kedua, di mana kami boleh berkumpul dan datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Berkenanlah Engkau untuk memenuhi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Jadikanlah kami rumah bagi hadirat-Mu. Jadikanlah kami rumah bagi tempat kediaman Roh-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Kuduskan dan sucikan kehidupan kami, sehingga Roh-Mu memenuhi kehidupan kami, bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus jamah kami. Bahkan pada waktu kami mendengar pesan daripada firman-Mu, Engkau memberkati seluruh perkataan-perkataan daripada firman. Oh, rialana matakalana maralana maralana. Kami pohonkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Kami pohonkan kemurahan-Mu ya Roh Kudus. Apabila Engkau melihat ada di antara kami yang belum terisi dengan penuh, berkenanlah Engkau untuk mengisi seluruh hidup kami, sehingga seluruh hidup kami penuh dengan Roh-Mu. Oh, ralana matakalana maralana maralana maralana. Rialana masanda ralana matakalana maralana maralana maralana. Rialana masanda ralana matakalana maralana 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 maralana. Rialana maralana 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 maralana. Kilalana masando rialana maralana masiro. Rialana wala 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 Urapi kami pada waktu kami mendengar perkataan firman-Mu. Dan kiranya renungan pada malam ini membuka hati dan mata kami, bahwa Roh-Mu yang kudus itu menuntun kami, membawa kami untuk kami berjalan dari satu berkat kepada berkat yang lainnya, dari satu penuaian kepada penuaian yang lainnya. Percayakan hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Jamahan-Mu dan lawatan-Mu kami perlukan dalam hidup kami. Ini doa kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat. Amin. Katakan kanan kiri Anda, biarlah setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayo katakan kanan kiri Anda dan beritahu Pentakosta akan membawa segala sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang dipenuhi dengan api daripada kegerakan, mari berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat, lebih luar biasa. Ya, mari departemen musik. Ya, wow, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca dalam Yoel pasal yang kedua,
dalam ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29, maka kita tahu bahwa waktunya itu akan tiba. Janji mengenai pencurahan daripada Roh Kudus, janji yang diucapkan dalam kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29 itu akan digenapi. Ayat ini berkata dengan begitu jelas kepada kita. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Pada tanggal 14 dan tanggal 15 April yang lalu, tahun 2023 ini, maka di Los Angeles itu ada satu pertemuan. Dan pertemuan ini kemudian mendeklarasikan, menyepakati bahwa tahun 2023 mereka menyebut, dan hamba Tuhan ini menyebut dengan tahun yang dijuluki dengan everyone, yaitu setiap orang. Yang pengertiannya adalah setiap orang di tahun ini akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan. Dan saya percaya kalau deklarasi ini diucapkan, yaitu setiap orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita berdoa dalam pertemuan-pertemuan di mana kita beribadah, kita bertemu dengan Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan yang datang daripada Tuhan. Katakan amin, berikan tepuk tangan. Lebih luar biasa, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Deklarasi yang seperti ini itu pernah kemudian diucapkan pada tahun 1998 dalam satu pertemuan yang ada di Yerusalem, House of Prayer for All Nation. Dalam pertemuan itu maka ada deklarasi dan kesepakatan bahwa tanpa menara doa maka tidak akan ada yang namanya penuaian. Dan sejak kemudian deklarasi itu kemudian diucapkan, maka apa yang terjadi? Maka orang kemudian mulai masuk ke dalam menara doa. Dan orang kemudian mulai berdoa. Orang kemudian mulai melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja dengan amat sangat luar biasa. Dan di wilayah kita, di gereja kita, pada 1 Februari 99, yaitu tahun 1999, maka menara doa itu kemudian berdiri. Dan kemudian orang mulai tertarik untuk hadir. Orang kemudian tertarik untuk kemudian berdoa di menara doa. Nah, aktivitas apa yang kemudian kita lakukan di menara doa? Aktivitas yang sama seperti murid-murid menantikan sesuatu yang dijanjikan oleh Bapa. Kita berdoa, kita memuji, kita kemudian menyembah di menara doa. Kita berjaga-jaga tentang kota, kita berjaga-jaga tentang segala sesuatunya. Dan itu semuanya dilakukan dalam aktivitas yang berada di menara doa. Dan luar biasa, Februari tahun 2000, pada waktu kita berkumpul di Medan Plaza, saya masih ingat saya ikut pada hari itu. Dan saya juga menjadi bagian daripada orang yang kemudian menantikan lawatan itu. Saya nggak tahu berapa banyak kita yang ada pada waktu itu. Tiba-tiba di tengah-tengah kita berkumpul, lawatan Tuhan itu kemudian terjadi.
hadirat Tuhan itu turun dalam satu kepekatan yang amat sangat luar biasa. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir pada waktu itu yang tidak kemudian dijamah oleh Tuhan, yang tidak dilawat oleh Tuhan pada waktu itu. Ada yang tersungkur, ada yang kemudian sampai rebah, seluruh badannya nempel kemudian ke lantai, yaitu lantai 7 daripada Medan Plaza pada waktu itu. Dan ada yang kemudian menangis, ada yang kemudian saudara menggunakan tisu dengan jumlah yang begitu banyak. Dan kita melihat lawatan yang luar biasa itu kemudian saudara dialami. Dan sejak daripada hari-hari itu, maka yang terjadi, janji tentang pencurahan yang dicatat dalam Yoel pasal yang kedua, 28, 29 ini kemudian lebih digenapi lagi. Gereja kemudian mulai berkembang. Pelayanan-pelayanan kemudian mulai berkembang dengan luar biasa. Orang-orang kemudian diciptakan menjadi pelayan-pelayan yang kemudian penuh dengan ketulusan. Yang penuh dengan kemudian dedikasi yang sangat tinggi untuk kemudian terlibat di dalam pelayanan. Gereja berkembang dari 1, 2, 3, 4 berkembang dalam jumlah yang begitu besar di tahun-tahun itu. Dan kemudian peningkatan daripada jumlah jemaat mengalami terobosan yang amat sangat luar biasa. Dan kita melihat ada sesuatu yang merupakan poin daripada kegerakan yang kemudian muncul. Dan apa yang terjadi tahun 2000 ini kemudian terbawa hingga kemudian sampai hari ini. Dan kami melihat Roh Kudus yang bekerja hari demi hari tidak berkurang. Kami melihat Roh Kudus yang bekerja hari demi hari semakin kemudian luar biasa dalam bentuk yang begitu macam, dalam bentuk yang begitu ragam. Pelayanan-pelayanan kemudian dilahirkan. Kelompok-kelompok family altar, kelompok-kelompok daripada orang-orang yang berada dalam kelas-kelas pemuritan ini kemudian mulai muncul. Dan kemudian pelayanan-pelayanan sosial ini kemudian mulai lebih lagi menyentuh masyarakat-masyarakat yang ada. Nah, kenapa semuanya itu bisa terjadi? Oleh karena Roh yang kudus itu turun dan Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Kalau Anda membaca dalam kitab Yeskiel, ada orang yang hanya dipenuhi sampai dengan mata kakinya. Ada orang yang dipenuhi sampai dengan lutut. Ada orang yang dipenuhi sampai dengan pinggang. Ada orang yang kemudian sampai dicatat dalam ayat-ayat itu tenggelam dan dia berenang di dalam aliran daripada sungai kehidupan, sungai daripada Roh Kudus. Hari ini mari kita lihat di manakah posisi daripada setiap kita. Kalau kita hanya melihat bahwa roh itu hanya sampai di mata kaki kita, mari lewat hari-hari di mana kita kemudian berdoa bersama-sama dalam pencurahan daripada Roh Kudus. Biarlah level kita ini kemudian diangkat. Level kita ini kemudian diangkat lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Dan doa daripada setiap kita, tidak ada seorang pun di antara kita yang levelnya itu hanya sampai mata kaki. Biarlah kita tenggelam, kita berenang dan kita menikmati sungai air kehidupan, yaitu Roh Kudus yang dianugerahkan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Saya melihat bagaimana penyebaran daripada usia jemaat, usia orang-orang yang beribadah di keluarga besar daripada GBI Medan Plaza. Saya menemukan ada generasi yang disebut dengan generasi silent. Itu besarannya 1,7%. Generasi yang lahir sebelum tahun 45. Nah, saya percaya bahwa inilah waktu bagi kita untuk menuai.
Waktu bagi kita untuk memperhatikan setiap generasi demi generasi yang ada. Ada orang-orang yang saya percaya dipanggil oleh Tuhan untuk fokus melayani generasi, yaitu generasi silent. Ada orang-orang yang fokus untuk kemudian melayani pelayanan dalam generasi baby boomer. Ada orang-orang yang dipanggil untuk kemudian menyertai generasi X. Dan kemudian generasi Y. Dan ada orang-orang yang dipakai untuk kemudian menyertai generasi Z. Dan juga generasi Alpha yang jauh lebih muda lagi. Di kita Alpha itu baru 4,8%. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sampai dengan 10 tahun ke depan, 2023, sampai dengan kemudian 2033, maka gereja-gereja, pemimpin-pemimpin dunia sepakat untuk memperhatikan generasi Z, zilenial. Lalu mengapa? Generasi C ini kemudian perlu untuk kemudian dilayani, perlu kemudian untuk diperhatikan lebih lagi. Karena Bapak Ibu saudara akan melihat pada tahun 2033 itu adalah tepat dunia akan masuk dalam dekade 2000 tahun lebih. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu tepat diperingatinya tahun 2033. Itu 2000 tahun. 3,5 tahun Tuhan Yesus itu melayani. Kemudian Tuhan Yesus sebelum naik ke surga mati di atas kayu salib. Maka 2000 tahunnya itu pas 2033. Nanti Anda akan melihat dan Anda mendengar pesan-pesan yang lebih detail lagi mengenai hal-hal itu. Sehingga gereja kemudian mulai memperhatikan apa yang kemudian dipersiapkan. Gereja kemudian melihat apa yang kemudian perlu untuk dibangkitkan. Tidak salah melayani seluruh generasi. Karena Allah adalah Allah bagi seluruh generasi. Katakan amin. Tetapi ada pesan khusus yang Tuhan itu perhatikan untuk kita. Yaitu generasi yang disebut dengan generasi Z atau Z. Mengapa? Karena generasi ini akan tiba tepat pada waktunya. Dan generasi inilah yang akan menyongsong kegerakan di tahun 2033. Tapi menjelang kegerakan yang besar, ini akan muncul gerakan. Dan saya percaya tambah ke depan, bumi akan susah. Dunia akan mengalami kesusahan. Itu terjadi. Dan itu dinubuatkan. Tapi Anda lihat perkataan-perkataan rohani. Anda lihat pesan-pesan firman Tuhan. Tambah berjalan ke depan. Kita akan melihat kuasa yang lebih besar. Pertolongan yang lebih besar. Kemuliaan yang lebih besar. Itu akan hadir untuk menyertai gerejanya dan menyertai setiap kita. Katakan amin. Nah, kegerakan di akhir, kegerakan di waktu-waktu yang terakhir itu disebut dengan Pentakosta. Nah, perayaan daripada Pentakosta ini itu juga disebut dengan perayaan hari raya 7 minggu. Kalau Anda baca nanti di rumah dari Imamat 23 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22, maka Anda akan menemukan satu perayaan penting dari 7 perayaan yang kemudian diperintahkan oleh Tuhan untuk orang-orang Israel merayakannya. Yaitu perayaan hari raya 7 minggu atau hari raya yang disebut dengan hari raya Pentakosta. Keluaran 34 ayat yang ke-22. Hari raya 7 minggu yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Mengapa hari raya ke-7 atau hari raya 7 minggu itu menjadi yang serius dan menjadi sesuatu yang penting? Karena perayaan daripada Pentakosta 7 minggu itu mengingatkan kita bahwa Tuhan di Gunung Sinai itu memberikan hukum-hukumnya itu kepada Musa.
Dan perayaan daripada 7 minggu itu juga berbicara tentang perayaan penuaian panen. Saya berdoa selama gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan kita mengikuti perayaan daripada 7 minggu ini. Sesungguhnya kita dipersiapkan untuk melihat dan juga terlibat di dalam penuaian yang amat sangat besar. Oleh karena itu kenapa kita berkumpul dan kita refresh kembali. Kita di-charge kembali. Kita kemudian saudara membuka hati kembali. Dan kita mengizinkan kembali roh itu memenuhi hidup kita. Kita introspeksi kembali. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita kemudian udah dibanjiri oleh Roh Kudus? Karena saya percaya Tuhan itu menyiapkan kita untuk maksud tuaian. Yaitu tuaian yang jauh lebih besar dari waktu-waktu yang telah kita tinggalkan. Pentakosta atau 7 minggu itu juga menjadi sesuatu yang serius dan sangat penting karena Roh Kudus itu dicurahkan. Kalau dulu dalam zaman Musa, Tuhan itu memberikan loh batu kepada Musa. Tetapi hari ini pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan, Allah tidak memberikan loh batu dalam kehidupan kita. Tetapi Ia memberikan hati yang baru dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Katakan kanan kiri kita, Roh Kudus memberikan hati yang baru dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Berikan tepuk tangan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini pesan pertama mengenai Roh Kudus. Pesan yang kedua dicatat dalam Lukas 24 ayat yang ke-49. Dan dua-duanya itu tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Dan ada juga kemudian janji yang ketiga yang dicatat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Dalam pasal yang kedua dari kitab Kisah Para Rasul, maka diceritakan waktu murid-murid itu berkumpul, Roh Kudus itu turun, Roh Kudus itu dicurahkan, dan Roh Kudus memenuhi murid-murid. Saya nggak ceritakan detail, Anda bisa baca. Roh Kudus, perhatikan, bukan doktrin. Sekalipun ada doktrin dan ada teologi mengenai Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus adalah anugerah pemberian yang datang daripada surga. Amin. Kalau hari ini kita membuka hidup kita dan kita mengizinkan Roh itu memenuhi hidup kita, Anda sedang dealing dengan surga. Anda sedang kemudian mengalami surga. Karena itu adalah anugerah. Itu adalah pemberian yang kemudian diberikan oleh surga di dalam kehidupan daripada setiap kita. Roh Kudus itu adalah pribadi yang diutus Allah. Untuk apa? Untuk menolong, untuk menghibur, untuk menguatkan. Dan Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan kita untuk mendampingi setiap kehidupan kita. Hari ini saya percaya kita tidak sendiri lagi. Anda berada di tempat apapun juga, Anda tidak sendiri lagi. Anda dalam keadaan apapun juga, bukan Anda sendiri yang mengalaminya. Anda berada dalam keadaan mungkin saat ini orang berkata, Anda terpuruk, Anda susah, Anda menderita. Kita tidak menderita sendiri. Kenapa? Ada Roh Kudus yang mendampingi kita, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan penghiburan, yang akan menganugerahkan berkat di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Ku
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Saya akan tutup di sini. Mengapa gereja itu memerlukan Roh Kudus? Mengapa kita kemudian memerlukan Roh Kudus? Anda lihat dalam Kisah Rasul pasal 2. Pada waktu murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dalam ayat yang ke-47 ini yang kemudian terjadi. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Anda disukai orang, Anda membuka pintu keselamatan. Anda bermasalah dengan orang, Anda sedang kemudian menutup begitu banyak hal di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita kemudian menjadi orang yang disukai oleh semua orang? Begitu kita datang, suasana berubah. Begitu kita tidak ada, suasana berubah dan orang bertanya, mana sih dia? Kok tidak datang dia? Kalau dia datang, kita senenglah. Kita pokoknya happy lah kalau kemudian dia datang. Jangan begitu. Kita tidak datang, orang berkata, lebih baik dia tidak datang. Tengking aja dia. Dalam nama Yesus, darah Yesus, jangan datang yang satu itu, merusak segalanya. Waduh. Lu bayangin. Lu kalau kita disukai orang beda. Waktu kita buka pelayanan, waktu kita buka gereja, orang kan berkata, wah saya suka. Saya suka. Kenapa ada begitu banyak gereja yang izinnya itu begitu mudah? Karena ada banyak orang. Bukan masalah agama. Bukan masalah mayoritas minoritas, tidak. Waktu kita disukai, orang itu akan nyaman untuk bersama-sama dengan kita. Amin. Waktu kita disukai, orang akan mencari kita. Ayo, kita dicari orang atau malah dihindari orang. Kalau kita pelit, kita tidak disukai orang, kita akan dihindari oleh orang. Karena ayat-ayat sebelumnya, mereka ini kemudian orang-orang yang kemudian mau membagi, orang-orang yang kemudian mau memberi. Tadi pagi saya berkata, ngajar di kelas etika untuk para full timer. Saya sampaikan, uang akan menceritakan hati dan pikiran kita. Jangan dipikir uang gak bisa menceritakan. Uang akan menceritakan hati dan pikiran kita. Kalau uang di tangan orang baik, uang akan menjadi alat untuk kebaikan. Uang di tangan orang yang murah hati, loh apa yang terjadi? Uang akan dipakai untuk menolong. Uang di tangan orang jahat, uang akan juga kemudian hidup untuk melakukan kejahatan. Tapi kalau uang di tangan orang pelit, uang akan sedih. Loh kenapa uang sedih? Dia diremas-remas. Dia ditaruh di dalam kantong. Dia tidak traveling kemana-mana. Dia tidak keluar kemana-mana. Cuman hanya ada di dalam kantong saja. Dia akan menangis. Makanya ada kemudian joke yang berkata, aduh, pahlawan-pahlawan kita sudah menangis di dalam kantong. Loh saya tanya kenapa? Loh kan hampir semua gambar pahlawan di dalam kantong itu. Uang gambar pahlawan semua. Kenapa gak bisa keluar? Semuanya terpenjara. Semuanya dirantai. Dan bukan cuma uang yang sedih. Teman kita juga akan sedih. Kok gak keluar-keluar dia ya? Kok gak baik-baik dia? Mengapa mereka disukai orang? Mengapa mereka kemudian membagi? Dan mereka tidak memikirkan tentang dirinya sendiri. Anda lihat kuasa daripada Roh Kudus. Orang berpikir, oh kalau kita dipenuhi Roh Kudus, dalam nama Yesus. Wah,
Anda kemudian mencoba mendemonstrasikan kuasa itu. Tidak salah. Tetapi jangan lupa, ada manifestasi-manifestasi lain yang kemudian dikerjakan oleh Roh Kudus untuk menolong hidup kita. Dia bekerja membuat kita disukai oleh begitu banyak orang. Mari kita melihat contoh kehidupan daripada seorang yang bernama Yusuf. Yusuf adalah orang yang berhasil. Oleh karena Yusuf itu disertai oleh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi pada waktu Yusuf ini disertai oleh Roh Kudus. Dan dia menjadi orang yang berhasil. Waduh, semua orang itu suka kepada dia. Orang yang disertai Roh Kudus itu akan menjadi orang yang disukai oleh orang lain. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kemudian kita dihindari oleh orang lain, mari kita periksa. Mungkin ada sesuatu yang keliru di dalam kita hidup bersama-sama dan berjalan di dalam Roh Kudus. Kita mungkin tidak mengizinkan roh itu menuntun dan membimbing kita. Kita lebih kemudian kuat di dalam daging kita. Kita lebih kuat dengan keinginan kita. Kita lebih kuat dengan ego kita. Padahal Roh Kudus sudah mengingatkan kita. Pesan tadi malam, roh akan menolong kita untuk melepaskan pengampunan. Tapi kalau kita ego, kalau kita kemudian menutup semuanya, roh akan didukakan. Roh akan berkata, saya udah beritahu kamu. Tapi kamu kemudian gak mau nurut. Kamu kemudian gak mau berjalan di dalam petunjuk, di dalam tuntunan. Pada waktu dulu saya belajar untuk melayani, yang paling saya takutkan adalah sesuatu yang miss dari perkataan Roh Kudus di dalam hidup saya. Kalau sampai kemudian miss, nyesalnya itu bukan main. Kalau sampai luput dan saya gak mampu melakukannya, nyeselnya itu bukan main. Karena saya tahu kekuatan daripada Roh Kudus yang amat sangat luar biasa. Bahkan lihat, bukan hanya di rumah Potifar, Yusuf itu disukai. Waktu dia di dalam penjara. Mengapa Yusuf menjadi orang yang disukai? Karena dia dipenuhi oleh Roh Tuhan, disertai oleh Roh Tuhan. Ini yang membuat dia kemudian berhasil di dalam segala kepercayaan yang dipercayakan dalam hidupnya. Dan malam ini, saya percaya kalau Tuhan mengumpulkan kita, Tuhan memanggil kita. Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang yang gak mau ikut kok. Masih banyak orang yang ada di tempat yang lain. Masih ada orang yang kemudian tidak bersama-sama. Yang tidak mengikuti dari hari pertama, kedua, ketiga. Banyak orang juga gak peduli. Tapi kalau Tuhan memanggil kita, saya percaya Tuhan mempersiapkan hidup kita untuk melayani lebih excellent lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita tetap akan berdoa. Setiap malam maka kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan di tempat ini akan berdoa bagi kita. Jangan remehkan tumpang tangan. Saya mau beritahu. Jangan meremehkan. Penumpangan tangan oleh para penatua. Penumpangan tangan oleh para hamba-hamba Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Benar. Kalau kita kemudian ya saya mau. Saya mau dan ini waktu yang tepat. Anda kemudian maju. Hamba-hamba Tuhan akan berdoa bagi Anda. Dan biarlah Anda terus dibawa di dalam kedalaman dengan Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari Anda yang mau didoakan. Ada sebelah kanan untuk para pria. Ada sebelah kiri untuk para wanita. Maha tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Jamalah kami, penuhi kami. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dan secara khusus kalau Anda lahir di rentang tahun 1995 sampai dengan tahun 2010, yang artinya Anda adalah generasi C, Anda maju ke depan dan Anda mungkin mengambil tempat yang sedikit berbeda. Dan biarlah hamba-hamba Tuhan akan berdoa untuk Anda. Mungkin bisakah disiapin tempat mungkin di bagian berikutnya untuk generasi yang lahir tahun 95 sampai dengan tahun 2010. Dan biarlah ya di sebelah ujung ya, sebelah ujung, supaya Tuhan ini kemudian mengurapi perjalanan kehidupan daripada anak-anak muda kita. Tuhan, ini kami, dan saat ini Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus, Roh penolong, jamah kami. Oh, mari para hamba Tuhan, oh, tumpangkan tangan. Para gembala, tumpangkan tangan. Roh Kudus, Engkau dihormati, Engkau dimuliakan. Tuhan jamah. Oh, mari para hamba Tuhan, istri-istri hamba Tuhan, mari doakan. Oh, ya Roh Kudus jamah. Ya. Terus. Tuhan jamah, penuhi. Ya, Anda yang belum berbahasa roh, terima Roh Kudus, mulai berbicara, ya, mulai berkata-kata, ya. Dalam nama Yesus, yang terikat lepas.
Roh Kudus yang lemah berikan kekuatan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya, Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, jamah. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hati kami, di hati kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Dan kami berdoa untuk malam-malam selanjutnya. Kiranya Engkau berkenan untuk tetap menyediakan lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan membawa jiwa-jiwa untuk dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk esok, kami berdoa untuk lusa khususnya. Pelayanan daripada anak-anak yang akan dilaksanakan pada hari Jumat yang akan datang. Tuhan, lawat anak-anak kami.
lawat generasi demi generasi kami. Terima kasih kalau sebentar ya Tuhan, kami akan berpisah dengan yang lain. Tuhan lindungi kami di perjalanan. Tibakan kami di rumah kami, di tempat kami, dalam keadaan baik, tidak kekurangan suatu apapun juga. Bahkan segala hal yang indah, yaitu kemuliaan yang datang daripadamu, menyertai perjalanan kehidupan kami. Kirim malaikat-Mu untuk berjaga bagi kami. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan untuk semuanya ini. Dan sebelum kami berpisah dengan yang lain, Tuhan bukakan pintu berkat-Mu dalam hidup kami. Mari buka kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kiranya Engkau pulang dan bawalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang akan menyertai perjalanan Bapak Ibu Saudara saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang di yang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin.